Halo Sobat Tani sekalian dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan membuat video tentang penyemaian bibit. Nah, di sini kita akan membahas tentang persemaian. Secara umum, hortikultura dapat diartikan sebagai tanaman kebun. Biasanya tanaman yang dibudidayakan adalah buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman hias. Hortikultura biasanya dilakukan dengan tahap pertama, yaitu penyemaian benih. Secara garis besar, tujuan penyemaian benih adalah untuk mengurangi kematian tanaman akibat belum siap atau belum mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan. Tujuan penyemaian benih adalah untuk mengurangi kematian akibat tanaman yang belum siap dengan kondisi lapangan, baik itu melindunginya dari cuaca ataupun gangguan lainnya. Tanaman yang memerlukan tahap penyemaian biasanya yang mempunyai siklus panen menengah hingga panjang dan memiliki benih yang kecil-kecil. Untuk tanaman dengan siklus panen cepat seperti bayam dan kangkung, tahap penyemaian menjadi kurang ekonomis. Sedangkan untuk tanaman yang memiliki biji besar sebaiknya ditanam dengan ditugal. Tanaman yang berbiji besar relatif tahan terhadap kondisi lingkungan karena di dalamnya telah terkandung zat yang berguna menopang awal pertumbuhan. Beberapa jenis hortikultura yang biasa disemaikan antara lain tomat, cabai, sawi, selada, dan sebagainya. Proses penyemaian memerlukan tempat dan perlakuan khusus yang berbeda dengan kondisi lapangan. Untuk itu diperlukan tempat persemaian yang terpisah dengan areal tanam. Tempat persemaian bisa dibuat permanen ataupun sementara. Media persemaian bisa berupa tray, tercetak, polybag, atau bedengan biasa. Penyiapan media tanam. Dalam budidaya hortikultura, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyediakan media tanam. Karena media tanam ini akan dijadikan sebagai tempat biji tanaman, maka nutrisi, kelembapan, bahkan struktur media tanam atau tanah harus terjamin dengan baik. Untuk mendapatkan hasil yang baik, sebaiknya kita menggunakan media tanam organik, yaitu media tanam campuran tanah dan bahan-bahan organik lain yang memiliki kandungan hara yang tinggi. Tanah yang baik untuk dijadikan sebagai media tanam biasanya diambil dari tanah yang berada di bagian atas atau topsoil. Tanah yang berada di kedalaman lebih dari 5 cm membuat media semai berbentuk bedengan. Benih yang cocok disemaikan di bedengan adalah sayur-sayuran siklus pendek, misalnya sawi, pakcoy, dan sebagainya. Untuk memanfaatkan bedengan biasanya sebagai media tanam persemaian, berikut ini langkah-langkah untuk melakukannya. 1. Campurkan tanah bagian atas atau topsoil dan pupuk organik dengan perbandingan 1:1. 2. Bentuk bedengan, lalu letakkan campuran tanah dan pupuk organik di atas permukaan bedengan tersebut. Ketebalan campuran hingga 5-7 cm. Ketebalan ini optimal untuk tanaman yang baru tumbuh. 3. Siram bedengan dengan air secukupnya dan tebarkan benih di atas bedengan tersebut. Buat tiang penyangga, bisa dibuat dari bambu yang dilengkungkan, lalu tutup bedengan dengan paranet jika memang ditutup secara permanen. Jika ingin membuat bedengan dengan siklus buka tutup, penutupnya bisa diganti dengan plastik bening. Sistem tutup buka berguna pada musim hujan agar tanaman tidak terkena kucuran air saat hujan sedang turun. Benih yang cocok disemaikan di persemaian tipe bedengan adalah sayuran siklus pendek seperti sawi, caisim, pakcoy, dan lain-lain. Membuat media semai dengan tray, cetak, atau polybag. Membuat media semai dengan menggunakan polybag. Untuk memanfaatkan tray, cetak, atau polybag sebagai media tanam persemaian dapat dilakukan sebagai berikut.
1. Campurkan tanah bagian atas atau topsoil dengan pupuk organik atau pupuk kompos atau pupuk kandang yang telah matang dengan perbandingan 1:1. 2. Untuk media semai dengan tray, masukkan campuran media tanam ke dalam tray, lalu padatkan agar media bisa mencengkram tanaman. Tray sudah siap untuk media tanam. 3. Untuk media semai dengan cetak, siram campuran media tanah dan pupuk organik dengan air secukupnya. Air tersebut digunakan agar campuran media tanam lebih mudah dibentuk. 4. Ambil cetakan dan masukkan campuran media tanam ke dalam tadi ke dalamnya. 5. Lubangi bagian atas cetakan tersebut sedalam 1 hingga 2 cm untuk memasukkan benih. Nah guys, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini ya. Kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya di video berikutnya. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya teman-teman sekalian tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Karena kalau tidak ada ulat teman-teman, tanah tersebut tidak bagus.